Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, selamat sore pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda pada kesempatan kali ini di program acara Dialog, di mana di perayaan Hari Guru Nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali, yakni kolaborasi orang tua dan sekolah dalam menghadapi tantangan pendidikan di era pandemi atau di era new normal. Ya, pastinya pada hari ini saya tidak sendiri, tetapi di sebelah kiri saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang siap membagikan informasinya untuk Anda pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, langsung kita sapa. Di sebelah kiri saya ada Bapak Made Astike SPD MM. Beliau adalah selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat sore. Nggih, Bapak Made Punapi Gatra, Pak. Tengkara sehat. Sehat ya. Terima kasih Bapak kehadirannya pada sore hari ini bersama kita di layar kaca. Dan di sebelah kiri beliau ada Ibu Lasia Ulita Sinuraya. Beliau berlatar belakang selaku psikologi dan juga fasilitator PSF SDO. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya, apa kabar Ibu? Sehat, luar biasa. Iya, cantik sekali loh Ibu sore hari ini. Terima kasih sudah menemani kita. Dan pastinya di sebelah kiri beliau ada Bapak Ketut Arya SPD MPD. Beliau adalah selaku Kepala SMP Negeri 8 Singaraja. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Bu Ayu. Iya, Pak Ketut Punapi Gatra. Astungkara sehat. Iya. Semangat. Sehat dan semangat pastinya. Ya pemirsa Bali TV, dan tidak lupa nanti kita di segmen ketiga akan bergabung Ibu Nimade Arisani SPD. Beliau adalah selaku guru IPS SMP Negeri 8 Singaraja. Beliau juga berbagi informasi nanti kepada Anda pemirsa, dan juga tidak lupa nanti akan bergabung juga via Zoom dan juga akan menemani kita para pengawas, komite, guru SMP Negeri 8 Singaraja, dan juga ada beberapa orang tua nanti akan kita undang di Zoom. Nah, Anda pasti penasaran apa sih yang akan kita bahas di sore hari ini pemirsa. Nah, kita ingin sekilas memberikan gambaran atau informasi kepada Anda di awal, di mana kita pada sore hari ini akan membagikan informasi seputar Like House School, yakni sekolah mercusuar yang merupakan suatu program peningkatan kualitas sekolah secara holistik dan juga intensif untuk mewujudkan sistem manajemen sekolah yang akuntabel, didukung oleh guru-guru berkualitas terutama pada bidang STM dan juga bahasa Inggris dengan menerapkan praktek terbaiknya, di mana pembelajarannya secara internasional. Program ini pemirsa bertujuan untuk membentuk sekolah model dan efektif dalam menciptakan lulusan yang pastinya berkualitas dan mencapai atau melampaui standar nasional pendidikan sehingga dapat menjadi referensi bagi sekolah-sekolah lainnya tentunya. Ya, hadirnya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh tentunya terhadap pendidikan, dan yang seluruh aktivitas harus dilakukan secara daring. Salah satunya juga di SMP Negeri 8 Singaraja sendiri. Nah, melalui LSP SMP Negeri 8 Singaraja diberikan beragam pelatihan dan juga pendampingan untuk membantu memberikan solusi kepada sekolah dalam menghadapi situasi ini, mulai dari model pembelajarannya, terus pengenalan media pembelajarannya, serta membangun sistem sekolah yang dapat dijangkau secara daring oleh warga sekolah tersebut. Lambat laun, kini pendidikan memasuki era new normal yang mulai diterapkan blended learning, yakni pembelajaran yang dilakukan secara luring maupun daring. Nah, tentunya perlahan membuat beberapa penyesuaian khususnya dalam fungsi guru dan orang tua di rumah maupun di sekolah itu sendiri. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi seperti apa sih sebenarnya sekolah mercusuar dan informasi menarik yang mau saya bagikan kepada pemirsa Bali TV selama 1 jam ke depan. Tentunya bersama pakar-pakar atau narasumber yang siap membagikan solusinya kepada Anda pemirsa Bali TV. Nanti kita sambung ya Bapak, Pak Kadis, Ibu Lasia dan juga Bapak Ketut ya setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Ya, baik pemirsa Bali TV, kita berada di segmen yang kedua masih bersama 3 orang narasumber kita, dan tidak lupa kita juga nanti akan menyapa di segmen berikutnya bersama Ibu Made Arisani, dan juga akan bergabung juga via Zoom itu pengawas komite guru SMP Negeri 8 Singaraja dan juga para orang tua yang
mau kita ajak berbagi juga untuk Anda pemirsa Bali TV. Ya, tanpa berlama-lama lagi di segmen yang kedua ini kita akan langsung berdialog. Yang pertama mungkin nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Ketut Arya SPD MPD. Beliau adalah selaku Kepala SMP Negeri 8 Singaraja. Nggih, Pak Ketut nggih. Pak Ketut, kita mau berbagi nih untuk pemirsa Bali TV yang mungkin menyaksikan acara kita di sore hari ini nggih. Memasuki era new normal seperti yang kita tahu dengan kondisi pandemi Covid dengan segala hektiknya kemarin-kemarin ya Bapak. Bagaimana sih sejauh ini perjalanan blended learning ini berjalan di SMP Negeri 8 karena Bapak selaku kepalanya di situ. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Nggih. Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bu Lasya selaku fasilitator PSF, dan Bapak Ibu pemirsa Bali TV dimanapun berada. Om Swastiastu. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Bu Ayu bahwa blended learning itu adalah gabungan dari pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau virtual. Nah, mengapa kami di SMP Negeri 8 melaksanakan blended learning? Ya, sejak awal 2021, ya, SMP Negeri 8 Singaraja mendapat selaku penerima manfaat dari Putra Sampurna Foundation sebagai dengan menjalankan program LSP, jadi sekolah mercusuar, ya, di mana untuk mengefektifkan itu, jadi guru-guru kami diberikan pelatihan lokakarya dalam bentuk secara daring, ya, untuk mengefektifkan pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi pembelajaran yang diberikan itu berbasis digital, ya, untuk mengefektifkan siswa belajar sehingga siswa bisa belajar secara menyenangkan, ya, dia bisa belajar secara mandiri, ya, kemudian tertarik, apalagi diberikan model-model yang sifatnya animasi, ya, kuis dan lain sebagainya. Nah, selama pandemi ini itu yang kami lakukan. Jadi model-model yang diberikan oleh fasilitator Sampurna Foundation itu diterapkan secara daring oleh guru-guru kami. Nah, sekarang dengan kebijakan ini baru 2 bulan berjalan, dengan kebijakan pemerintah daerah diberlakukannya pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas, itu kami mengambil bahwa kita gabung dengan PTM terbatas ini, kapasitas siswa belajar di sekolah dibatasi, itu maksimal 2 jam, kemudian kapasitas ruangan juga dibatasi maksimal 50%. Sehingga ada dalam satu kelas itu ada belajar sebagian di rumah, ada sebagian belajar di sekolah. Nah, sehingga momen inilah kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran blended learning. Sebagian di rumah, sebagian di sekolah. Gitu. Nah, namun pembelajaran ini tidak mudah, ya, karena pertama dibutuhkan peralatan yang cukup lumayan banyak juga. Paling tidak di kelas itu ada LCD proyektor kita siapkan. Kemudian internet. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadi sebelum kita laksanakan itu kita sudah pasang jaringan LAN. Nah, sehingga di kelas itu sudah pembagian internet untuk guru dan untuk siswa sudah kita bagi, sehingga nanti proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang tidak kalah lagi adalah kesabaran guru. Nah, kesabaran guru dalam melayani proses pembelajaran blended learning ini. Kenapa? Karena sebagian melayani di sekolah, sebagian melayani yang di rumah. Apalagi yang di rumah itu jaraknya jauh-jauh itu. Ya, nah itulah kadang-kadang saling sapa itu sedikit noise, ya, sedikit ribut, tapi dengan dengan memberikan pencerahan mereka, etika-etika Astungkare sampai sekarang
pembelajaran blended learning SMP 8 berjalan dengan lancar. Oke, memang gaya pendidikan kita zaman sekarang, zaman now ya Pak, Ya. dengan zaman dulu memang beda ya Pak ya. Ya. Ini tenaga pendidik dituntut ekstra memang Pak ya, ekstra sabar juga ya Pak ya, karena double pekerjaan Ya, juga iya, sekarang, jadi betul. sekolah dilayani, yang di rumah Yang juga di rumah tetap harus dilayani, jalan ya betul, Pak. betul. Inggih, Pak, hal apa yang dilakukan SMP Negeri 8 Singaraja sendiri dalam menyebarkan praktek baik yang dapat dari LSP sebagai cara untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan praktek baik yang telah berjalan selama ini? Seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Baik Bu Ayu, jadi semenjak mulai awal tahun ini, yang Inggih. mulai awal tahun 2021 ini, jadi di bawah binaan bimbingan PSF ini, jadi sudah kelihatan hal-hal positif yang tampak pada sekolah kami dari segi guru, tenaga pendidikannya, ya. Namun program LSP ini tidak berhenti sampai di sana. Jadi memberikan praktik baik, tidak berhenti pada di SMP 8 saja. Bagaimana program LSP ini bisa menyebarkan. Jadi konsep mercusuar menyebarkan, sebagai penerang. Jadi kepada lembaga-lembaga pendidikan di sekitarnya. Nah, dengan demikian atas binaan dari PSF, arahan dari Pak Kepala Dinas, ya, sebagai puncak akhir tahun kegiatan LSP ini di SMP Negeri 8 Singaraja, kemarin tepatnya tanggal 1 sampai tanggal 6 November kita melaksanakan pekan diseminasi. Ya, Astungkare dari jumlah guru yang terlibat, kami bisa berhasil mendiseminasi kurang lebih 500 guru, ya, dari jenjang SD dan SMP. Wah, luar biasa. Itu yang kami lakukan. Iya, itu dia pemirsa Wali TV apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 8 Singaraja. Dan tentunya lagi dua orang narasumber kita juga kita akan ajak berbincang loh pemirsa. Kita lanjut sekarang untuk narasumber berikutnya adalah Ibu Lasya Sinuraya sebagai fasilitator PSF SDO dan juga beliau berlatar belakang sebagai psikologi. Nih, Ibu, berkaitan dengan latar belakang sebagai psikologi sendiri menurut pandangan dari sisi psikologi nih Ibu, saya bertanya bagaimana sebagai penyelenggara LSP sendiri berkontribusi dalam terlaksananya kegiatan pembelajaran di masa pandemik. Nah, seberapa besar Ibu peranan orang tua dalam pembelajaran siswa di masa pandemi seperti sekarang ini menurut pandangan Ibu? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Ayu ya, berbicara tentang peran orang tua ya. Peran orang tua sangat fundamental sekali. Saya berani berbicara dengan tegas bahwa orang tua memiliki peranan yang sangat fundamental, krusial. Mengapa? Ibaratnya saya menganalogikan sebagai bangunan, ya. Bangunan itu ada fondasinya, begitu. Fondasi itulah yang menentukan kuat atau lemahnya bangunan tersebut. Seperti apapun nanti misalnya badai yang ada gitu ya kondisinya, sehingga di sini saya mau mengatakan bahwa peran orang tua sangat penting sekali dalam membangun fondasi dari bagaimana anak menjalani kehidupan ke depannya. Nah, terkait dengan hal itu, di sini peran orang tua sebagai pusat pembentukan nilai-nilai, baik itu nilai spiritual, baik itu nilai moral, baik itu nilai karakter. Peran sekolah, peran yang lainnya ada di mana? Itu sebagai support system yang akhirnya bersinergi untuk menentukan kualitas dari anak itu sendiri. Begitu ya. Berbicara tentang BDR, sebuah kondisi belajar yang akhirnya tercipta karena adanya pandemi gitu ya Bu ya, belajar dari rumah. Satu hal yang saya dorong kepada para orang tua adalah memaknai kata belajar di sini tidak hanya semata-mata terbatas pada pencapaian sebuah aspek kognitif. Oke. Begitu ya, tidak hanya pencapaian aspek kognitif. Mengapa? Karena orang tua jika pandangannya hanya terbatas pada aspek kognitif, maka muncul tuh Bu, kalau kita sering lihat di berita-berita, orang tua stres mendampingi anak menyelesaikan tugas. Begitu ya, karena peran orang tua di sini hanya
bagaimana saya bisa membantu anak menyelesaikan tugasnya. Iya, benar. Padahal makna dari pembelajaran itu kompleks, bersinergi. Tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga banyak hal yang berperan di dalamnya. Sebagai contoh, saya mengambil ilustrasi ya, bagaimana akhirnya orang tua ketika anak dalam masa penyesuaian, akhirnya mencoba untuk memahami dan memotivasi. Bagaimana akhirnya orang tua berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah. Nah, itu adalah memang aspek-aspek yang harus dilakukan oleh orang tua sendiri dalam memaknai proses pembelajaran sehingga pada akhirnya anak dapat merasakan kebermaknaan dalam proses belajar yang mereka rasakan walaupun dengan konteks terbatas. Begitu ya. Jadi peran orang tua di sini saya ingin mengatakan bahwa mari dalam tantangan saat ini bagaimana kita tetap bisa menciptakan suasana pembelajaran dengan dukungan-dukungan yang positif, support system, tentunya nanti akan ada sinergi antara sekolah kemudian juga orang tua. Iya, benar sekali loh apa yang disampaikan Ibu Lasya sendiri. Nggak usah jauh-jauh Bu, stres mendampingi anak buat tugas di rumah. Ini itu contohnya saya loh Bu. Oh, ternyata saya baru merasakan, oh seperti ini ya Bu Guru di sekolah, Pak Guru di belum lagi anaknya ngeyel-ngeyelan ya Bu ya sama orang tuanya. Waduh, PR besar. Nah, intervensi apa saja yang telah dilakukan melalui sekolah mercusuar ini kepada SMP Negeri 8 Singaraja khususnya dalam memberikan pembekalan Ibu pada peran guru di era seperti sekarang, era new normal kita sebut ya pemirsa. Baik. Seperti apa Ibu? Baik, terima kasih Ibu Ayu. Nah, ini kami sangat merasa bersyukur sekali karena adanya sinergi ya. Sekali lagi ini tentunya dengan dukungan dan arahan dari Dinas Pendidikan yang sangat luar biasa sekali, sangat peduli dengan kondisi pendidikan era pandemi ini sehingga menggerakkan SMPN 8 sebagai sebuah model untuk dapat mengimbaskan ataupun memberikan alternatif solusi bagi guru-guru begitu ya. Nah, terkait dengan upaya apa yang dilakukan, kami selalu mendorong guru kami, Bu Ayu, bahwa semua diawali dengan perubahan paradigma, mindset gitu ya. Jika kita hanya terbatas pada kondisi, maka kita tidak akan melakukan solusi, begitu ya, tidak melakukan solusi. Dan di sini kami mendorong guru-guru SMPN 8 bahwa change itu adalah seperti sesederhana membidik membidik jari. Artinya apa? Ada sebuah kesempatan dan itu merupakan peluang yang besar. Apa implikasinya? Dengan kondisi pandemi, akhirnya kompetensi guru menjadi bertambah, keterampilan guru yang tadinya mungkin terbatas hanya pada model pembelajaran di kelas, saat ini bisa berkali-kali lipat dengan menggunakan media-media yang ada. Jadi memang satu, mari kita terobos ya paradigma yang itu menjadi sebuah kendala, tetapi kondisi tersebut, tantangan tersebut justru yang menguatkan guru untuk bisa terus berinovasi dengan tantangan pendidikan di era pandemi. Nah, itulah yang akhirnya nanti diturunkan seperti apa yang kata Pak Arya, pembelajaran model pembelajaran dengan menggunakan berbagai media, kemudian interaksi yang dilakukan walaupun menggunakan WhatsApp, tetapi interaksinya terasa. Seperti itu, karena itu yang dibutuhkan ya. Oke, benar sekali. Iya, kita langsung sambung kepada Bapak Kadi sendiri, Bapak Made Astika SPDMM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng sendiri ya Bapak, tentang hal ini terkait dengan perubahan peran guru di masa pandemi ini. Pak Made, adakah kebijakan untuk mengakselerasi peran guru dalam menghadapi era new normal ini, Pak Made, khususnya terkait dengan pengembangan profesional seorang guru seperti NAPI? Baik, terima kasih Om Swastiastu, pemirsa di rumah Wali TV. Sebelumnya kami sampaikan selamat kepada guru-guru kita ya, selamat Hari Guru Nasional yang ke-76 dan semoga terus bisa memberikan pembenahan-pembenahan terhadap pendidikan ya. Baik, sebagaimana kita sebagai pengayom pendidikan di Dinas Pendidikan, kami ralat sedikit Mbak Ayu ya. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Seperti itu ya Bapak, ya, maaf. Seperti itu ya. Jadi Dinas Pendidikan, ya sebelum kita masuk kepada itu terkait dengan apa upaya-upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk mengakselerasi guru dalam menyongsong pendidikan di masa pandemi ini ya, atau nanti menyongsong di new normal ya.
seperti itu. Dan untuk diketahui pemirsa di rumah bahwa kerjasama Lembaga Sampurna Foundation LSP kita itu sudah berjalan, ini saat ini sudah ke tahun kedua. Tapi tetap di masa pandemi. Nah, masa pandemi ini saya terima kasih sekali kepada pihak PSF bahwa kegiatan tiada henti untuk mendorong guru-guru kita melakukan perubahan paradigma proses pembelajaran yang ada di SMP 8. Seperti itu. Nah, tentunya ini kami harap juga guru-guru di SMP 8 selalu mau memberikan perubahan, ya, melakukan perubahan terhadap kondisi-kondisi yang ada saat ini, karena pertemuan tatap muka baru saja kita memulainya. Ya, benar. Ya, baru 2 bulan yang lalu, terhitung tanggal 4 Oktober ya, Oktober tahun 2021, semenjak Imendagri nomor 39 bahwa level kita di Bali, Buleleng khususnya di posisi level 2, maka dapat diperlakukan PTMT secara terbatas sebanyak 50% atau setengah volume daripada jumlah ruang kelas yang ada. Ya. Nah, upaya-upaya Distikpora dalam hal mengakselerasi ini tentu banyak pihak yang terlibat. Ya, banyak pihak yang terlibat. Yang pertama adalah POP, Program Organisasi Penggerak, ada 2 lembaga, termasuk dari LSP sendiri ya, secara mandiri melakukan dorongan kepada satuan pendidikan untuk melakukan pendekatan terhadap organisasi penggerak. Nah, karena beberapa sekolah di luar SMP 8, baik itu SD maupun PAUD juga, itu kita dorong untuk ikut bergerak memajukan pendidikan, tentunya dengan yang pertama itu adalah kebijakan Merdeka Belajarnya. Ya, Merdeka Belajar yang dimaksud itu adalah yang sampai saat ini sudah dilakukan, bahwa kita Buleleng itu untuk sekolah penggerak dan guru penggerak itu yang pertama kali mendapatkan perhatian daripada pemerintah bersama dengan Kota Denpasar. Wah, luar biasa. Ya, itu. Dan itu sudah berjalan dan sekarang akan sudah dilakukan seleksi juga, sehingga nanti dalam waktu dekat sudah bisa ditetapkan sekolah-sekolah dan guru-guru juga calon guru penggerak itu bisa ditetapkan melalui seleksi secara berbasis web seperti itu. Nah, untuk itu dalam rangka akselerasi juga, di samping dorongan dari organisasi penggerak ya, dari Yayasan Literasi, kemudian dari LSP sendiri, itu kita juga banyak memiliki Google Master Trainer ya, Google Master Trainer yang lumayan di Buleleng, sehingga ini juga menggerakkan dan mengaktifkan akun-akun belajar.id, melalui nanti akan mengambil sumber-sumber belajar yang ada di rumah belajar. Ini adalah satu-satunya gratis ya, gratis. Ya, untuk guru dan tenaga kependidikan sedang kita upayakan untuk semua GTK itu akan memiliki akun belajar.id, sehingga semua guru termasuk murid kita juga upayakan nanti secara spontanitas nanti kita akan bagi 3 wilayah untuk menyampaikan hal itu, sehingga semua siswa juga memiliki akun belajar.id ya, sehingga para siswa kemudian GTK juga lebih mudah mengakses berbagai media dan sumber belajar yang secara gratis dapat dilakukan seperti itu. Oke, nampaknya juga sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua nih, selanjutnya yang akan mau saya tanyakan kepada Pak Kadis sendiri. Ini pertanyaan yang kedua nampaknya sudah langsung dijawab di jawaban yang pertama nih. Bentuk dukungan Disdikpora sendiri ya, bentuk dukungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sendiri, pembuat kebijakan dalam mendukung pembelajaran dari rumah di masa era pandemi COVID seperti sekarang. Mungkin bisa ditambahkan karena tadi juga agak sudah ada bahasa gratisnya itu ya, untuk murid juga, untuk semua juga, itu menarik sekali Pak Kadis, silakan. Baik. Sementara staf kami juga sudah mengusulkan, kami sendiri punya, saya sendiri selaku kepala dinas juga memiliki akun belajar ID ya. Wow, luar sehingga biasa. kami juga dapat memberikan informasi. Kalau kita sendiri yang tidak memiliki akun ID belajar.id, bagaimana kita bisa menginformasikan kepada peserta didik, bagaimana kita memberikan informasi kepada guru dan tenaga kependidikan ya. Sementara baru 45%, ya. Bahkan ada di daerah kami di kecamatan tertentu, tentu tidak kami sebut, ya, kecamatannya terpencil, itu
belajar ID-nya hampir mencapai 100% di kecamatan tertentu ya. Tapi kalau secara global ya mencapai angka 45% seperti itu. Nah, inilah upaya-upaya kita untuk peserta didik dan guru itu dapat mendapat akses ke rumah belajar seperti itu. Sehingga media-media belajar, sumber-sumber belajar dapat diakses secara gratis. Seperti itu. Tentu ini tidak lepas dari dukungan rekan-rekan kita di sesama guru ya, yang di Google Master Trainer seperti itu, dan beberapa praktisi pendidikan dan pelatih-pelatih daripada pelatih ahli ya, sekolah penggerak itu dan guru penggerak juga kami libatkan secara utuh. Ya, bersama kita membangun Buleleng untuk kemajuan pendidikan. Luar biasa sekali dukungan dari Disdikpora sendiri ya untuk kegiatan belajar mengajar di era pandemi COVID seperti sekarang ini ya Bapak, yang kita masuk era new normal seperti sekarang. Ya pemirsa, di segmen yang kedua kita akan akhiri dulu, kita akan masuk nanti di segmen yang ketiga. Tetap nanti kita informasikan kepada Anda, akan bergabung di Zoom nanti. Ada para pengawas, komite, guru, dan juga para orang tua. Kita ajak Anda untuk tetap bersama kami setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Ya baik pemirsa Bali TV, di segmen yang ketiga pada saat ini seperti janji kita tadi, kita telah bergabung secara Zoom dengan pengawas komite guru SMP Negeri 8 Singaraja dan juga orang tua, beberapa orang tua yang juga ikut bergabung. Nanti kita akan banyak berbincang dengan beliau-beliau yang ada di sana. Dan tidak lupa di sebelah kiri saya, seperti janji saya tadi pemirsa Bali TV, saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Nimade Arisani SPD. Beliau adalah selaku guru IPS SMP Negeri 8 Singaraja. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ibu Made, terima kasih kehadirannya. Apa kabar Bu Made? Baik-baik Ibu. Jika tadi kita sudah banyak sekali berbincang dengan ketiga orang narasumber kita, termasuk juga Pak Kadis tadi sudah ada, dan juga banyak memberikan apresiasi dan juga dukungan sangat positif sekali ya Ibu dengan kondisi atau suasana belajar mengajar seperti sekarang ini. Termasuk seperti apa yang disampaikan Ibu Lasya tadi ya Ibu, stresnya orang tua sebagai guru di rumah, termasuk saya juga mengalami loh Ibu. Walaupun anak saya masih TK sudah stres itu loh. Apalagi ke jenjang yang lebih tinggi, nggak tahu deh saya Bu. Oke, kita akan lebih banyak berbincang nanti. Sebelum nanti kita juga akan berbincang dengan beliau-beliau juga yang tergabung di Zoom. Masih bergabungkah sore hari ini? Sudah bergabung? Bapak Ibu? Iya, terima kasih banyak. Seperti yang kita lihat di layar kaca pemirsa Bali TV, sudah banyak sekali yang bergabung. Seperti saya sampaikan tadi di via Zoom kali ini, kita ada pengawas, komite, guru dari SMP Negeri 8 Singaraja. Kita juga ada orang tua yang juga nanti akan membagikan informasinya untuk Anda pemirsa. Nah, langsung saja nanti kita berbincang. Tapi sebelum itu saya ke Bu Made terlebih dahulu. Bu Made, kita ingin tahu praktik baik apa saja yang sudah dilakukan sebagai seorang guru di era new normal saat ini. Silakan Ibu. Inggi. Jadi kebetulan ya, sekolah kami SMPN 8 Singaraja adalah sekolah yang mendapat kesempatan. Iya. Kesempatan untuk mengimplementasikan Lighthouse School Program LSP ya. LSP di bawah binaan dari Putra Sampurna Foundation, PSF itu. Nah, melalui program ini, program LSP ini ya, kami tidak hanya dihajarkan yang lain, tetapi kami juga ditingkatkan kapasitas kami, tidak hanya di guru, ya, tidak hanya di guru, tetapi kami juga diajak untuk menanamkan ya budaya kita berbagi pada sekitar seperti itu. Nah, berbagi di sini adalah berbagi praktek baik ya yang kita lakukan di SMP 8 Singaraja, baik itu di tatanan manajemen sekolah dan juga di dalam kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, selama ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kami berbagi praktek baik. Kami itu mengambil yang pertama topik-topik yang mengarah kepada manajemen sekolah. Seperti misalnya kemarin
kami juga melakukan berbagi praktek baik bagaimana kita mengoptimalkan profil sekolah melalui analisis SWOT. Kemudian kita juga kemarin berbagi praktek baik, kita mengoptimalkan atau meningkatkan citra sekolah melalui strategi branding seperti itu. Kemudian ada paradigma dan tuntutan pendidikan abad 21. Kemudian juga kami mengambil topik berbagi praktek baik kepada guru-guru di Kabupaten Buleleng, yaitu bagaimana kita mengembangkan potensi peserta didik dengan mengoptimalkan area kecerdasan majemuk. Nah, itu di tatanan manajemen. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran kami juga berbagi praktek baik. Kami itu mengangkat tema yaitu penerapan cooperative learning pada pembelajaran jarak jauh dengan media interaktif ya. Kami ambil contoh di sini adalah media Canva, media Jamboard ya, kemudian Padlet. Ya. Selain itu juga kami berbagi tentang penerapan graphic organizer ya pada pembelajaran jarak jauh dengan media interaktif yang sama. Nah, selain itu juga kami menerapkan penilaian yang namanya di sini adalah lab worksheet ya itu, dan juga menerapkan yaitu dalam pembelajaran kami menggunakan permainan-permainan ya game interaktif kepada siswa. Jadi adalah sesuatu yang mengurangi kejenuhan dari peserta didik selama masa pandemi seperti itu. Oke, Bu Made, dari cerita apa yang Bu Made sampaikan kepada pemirsa Bali TV yang ada di rumah, saya bisa memetik kesimpulan bahwa banyak sekali hal yang dipelajari oleh tenaga-tenaga pendidik kita di era pandemi COVID seperti sekarang ini ya Bu ya. Betul Karena sekali. memang gaya belajar anak-anak sekarang dan zaman dulu itu memang beda ya Bu ya. Kita sekarang Bu gurunya dituntut canggih nih. Iya betul, betul sekali Bu Ayu Banyak ya. sekali ya yang harus dipelajari dan banyak sekali ilmu-ilmu ternyata kita dapat positifnya di era pandemi ini ya Bu Made ya. Ya Ibu, bagaimana peran program LSP sendiri yang diimplementasikan di SMP Negeri 8 Singaraja untuk membantu dalam menyesuaikan peran para guru di era new normal ini, Bu Made? Iya, jadi program Lighthouse School Program ini ya sangat membantu kami ya, yang diimplementasikan di SMPN 8 Singaraja. Kami itu dibantu menyesuaikan peran guru di masa new normal begitu. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena program Lighthouse School Program ini yang diberikan oleh Putra Sampurna Foundation itu memberikan motivasi, kemudian mengedukasi kami, memberikan ide-ide kepada kami dalam mengoptimalkan kinerja manajemen sekolah dan juga mengoptimalkan bagaimana kita melakukan pembelajaran yang interaktif di kelas seperti itu. Nah, tentunya di sini kami tidak hanya diajar untuk hal-hal teknis ya dalam pengadaan suatu kegiatan pengajaran, tetapi kami juga diajak berpikir bahwa ada hal yang penting sekali pada belajar jarak jauh. Tidak hanya kita menggunakan teknologi ya, tapi ada unsur yang lebih penting ya, yang harus kita siapkan pada proses belajar ya, pada proses belajar di masa pandemi ya, seperti itu. Nah, hal itulah yang belum pernah kami dapatkan, dan itu kami dapatkan di program LSP ini, seperti itu. Nah, sekarang ada hal yang utama di sini, bagaimana kita upaya kita dalam menyiapkan atau mengadakan pengalaman belajar yang mendorong peserta didik ya dalam mengalami sesuatu dengan mengamati, kemudian melakukan interaksi ya, kemudian mampu mengkomunikasikan dan dapat umpan balik ya yang membangun ya pengetahuan sehingga siswa itu dapat belajar secara bermakna seperti itu. Nah, dalam selama pelatihan-pelatihan ya yang saya dapatkan selama setahun ya dari PSF ya, tentunya di sini kami tidak hanya lebih mampu
menghadapi tantangan ya, tantangan di masa transisi ini, tetapi kami menjadi lebih siap ya, siap secara keterampilan seperti itu. Oke, luar biasa sekali loh pengalaman Ibu Made ini, peran beliau sebagai seorang guru. Nah, bukan hanya Ibu Made saja sebagai seorang guru, orang tua pun sekarang beralih profesi menjadi seorang guru di rumah masing-masing. Betul sekali. Untuk putra-putri beliau. Kita mau sapa dulu yang ada di Zoom. Om Swastiastu, selamat sore semuanya. Masihkah bergabung? Kita mau sapa yang di Zoom saat sekarang ini ada pengawas, ada dari komite dan juga para guru dari SMP Negeri 8 Singaraja dan juga ada beberapa orang tua. Nanti kita akan ajak berbincang di sini 3 orang perwakilan orang tua yang sudah siap. Mungkin saya sapa dulu dari Bapak Gede Suwarjana yang pertama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inge, Bapak selaku orang tua siswa dari SMP Negeri 8 Singaraja. Bapak Gede, terima kasih sudah bergabung Punapi Giatra, Pak Gede. Terima kasih. Semoga sehat. Sehat. Bapak, kita ingin tahu dan ingin juga mendengar bagaimana sih cerita Bapak selama ini di musim pandemi Covid, era new normal ini, peran Bapak, pengalaman Bapak sebagai seorang guru nih di rumah nih. Bapak jadi orang tua, jadi guru juga nih, Pak. Jadi pekerjaannya double nih sekarang, Pak. Silakan Bapak Gede. Terus. Nggih, Swastiastu untuk pemirsa Bali TV. Terima kasih dalam kesempatan ini saya atas nama Gede Suwarjana selaku orang tua murid yang bersekolah di SMP 8 Singaraja. Memang dalam posisi hampir 2 tahun ini kami sebagai orang tua yang bersekolah di SMP 8 mungkin sama dengan orang tua yang lain, seperti apa yang disampaikan Mbak tadi, punya job tambahan sebagai pendidik juga di rumah, harus mendampingi putra ataupun anak saya yang bersekolah di SMP walaupun dan juga di SD dan TK. Akan tetapi banyak pengalaman-pengalaman yang kami terima ataupun dapatkan manakala kami selalu mendampingi anak-anak kami dalam hal mengikuti pelajaran lewat daring ataupun di rumah untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan atau di materi yang diberikan dari ibu bapak di sekolah, dan kami selalu mendampingi. Itu banyak lika-liku daripada pengalaman yang kami hadapi, karena ini double job darinya Ibu ya. Akan tetapi tantangan dan juga hambatan yang perlu kami sampaikan dalam posisi kami sebagai pendamping di sekolah ataupun di rumah, memang karena kurun waktunya terlalu panjang, kurang lebih hampir 2 tahun, itu menimbulkan rasa kebosanan baik dari kami. Karena memang kami menyadari betul akan keterbatasan kami. Karena kami di sekolah ataupun saya pribadi sebagai orang tua, kekurangan kemampuan kami dalam hal mendidik anak itu sendiri. Itu kami sadari betul. Timbul rasa kebosanan dan juga rasa mungkin kejenuhan. Karena memang dalam kurun waktu 2 tahun kami harus selalu mendampingi putra-putri, mungkin orang tua selalu mendampingi putra-putrinya untuk di rumah dalam mengikuti pelajaran. Iya, terima kasih banyak loh Pak Gede Suwarjana. Timbul rasa kebosanan ya dari Pak Gede. Nah, dari mana? Bagaimana tanggapan dari Bapak Kade Arsana juga selaku orang tua siswa SDN 4 Kali Buk-Buk. Om Swastiastu, masihkah bergabung bersama kami? Om Swastiastu. Inge, Om Swastiastu, Pak Kadek, terima kasih masih bergabung. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini Bapak, gaya belajarnya kan sudah berbeda. Bagaimana peran Bapak sebagai guru, sebagai orang tua pula ini di rumah? Silakan Bapak, kita bisa sharing di sini. Terima Pak kasih Bu ya atas pertanyaan. Saya sebagai orang tua saat ini anak saya sekolah di SD. Jadi saya dengan pandemi ini saya benar-benar terkejut sebenarnya, karena saya harus kerja double seperti tadi ya, jadi
mencari nafkah, juga menjadi guru. Dan ada satu hal yang bisa saya simpulkan, Ibu, dan juga pemirsa Bali TV, bahwasannya menjadi guru itu sangat sulit. Itu yang saya perlu simpulkan. Karena dari pengalaman 2 tahun ini, saya benar-benar mengalami kesulitan awalnya. Dan syukurnya sekolah itu mau membantu. Jadi ada komunikasi yang baiklah dari sekolah ke kita, kepada orang tua ya. Mengingat ketidakmampuan kita sebenarnya. Kita terbatas waktu, karena harus kerja, jadi juga harus mengajar anak-anak kita. Jadi untungnya sekolah mau bekerja sama dengan baik. Dan saya sangat mengapresiasi para guru ya, karena mengingat yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa guru menjadi guru sangat sulit. Jadi alangkah pekerjaan yang luar biasa menjadi guru. Karena saya rasakan ini sulit sekali ya, dari 2 tahun menjadi guru ya. Tapi ya harus dilalui gitu. Iya. Inggih, Bapak Kadek, tadi saya bisa menangkap Bapak jadi guru itu sangat sulit katanya Bu ya. 2 tahun jadi guru sangat sulit dan gemes sama anak sendiri ya Bu ya. Itu apa anak orang ya, apalagi guru itu mengajari anak orang loh, bukan anak sendiri. Oke, bersama orang tua siswa dari SMP Negeri 1 Singaraja, satu lagi Putu Bobi Lestaria, apakah masih bergabung bersama kita? Om Swastiastu? Masih bergabung? Om Swastiastu. Inggih Ibu Putu, mungkin tadi 2 orang tua dari SMP Negeri 8 Singaraja dan juga SD Negeri 4 Kalibumbok sudah membagikan bagaimana sih perannya sebagai guru selama ini menjadi orang tua pula di rumah. Nah, dari Ibu sendiri, apa sih harapan Ibu terhadap blended learning ini sendiri, Ibu? Silahkan Ibu, dari SMP 1 Singaraja. Awalnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, jadi bisa sharing berbagi pengalaman di masa pandemi ini. Nama saya Putu Bobi Lestaria, saya kebetulan memiliki 4 orang anak yang semua bersekolah, jadinya di masa pandemi ini tantangan besar buat saya, karena mau nggak mau, suka nggak mau, saya dipaksa. Walau saya sebagai orang tua yang bekerja, sekarang dipaksa dalam tanda kutip harus menjadi guru. Benar. Guru SD, SMP, SMA, kadang jadi guru olahraga juga. Jadi merupakan tantangan besar sekali di masa pandemi ini. Dengan 4 anak karakter yang berbeda-beda, menjadi seorang guru itu, saya setuju dengan bapak-bapak yang tadi, memang sangat sulit sekali. Tapi ada juga bersyukurnya, karena saya sendiri pribadi selalu membiasakan anak sebelum masa pandemi, saya menekankan kedisiplinan waktu, hak dan kewajiban seorang anak atau menjadi murid. Jadi itu ada kemudahannya sedikit di masa pandemi ini, saya bisa terapkan kembali. Tapi tetap menjadi guru itu kadang kita emosi nggak stabil. Ya, jadi pada saat mengajarkan, karena basic saya tidak pernah mengajar, saya tidak punya basic mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan, otomatis emosi kadang nggak bisa dikendalikan. Itu yang menjadi tantangan besar. Jadi, tapi dengan adanya kerjasama, kita saling bergandeng tangan dengan pihak sekolah, itu menurut saya dapat meringankan saya gitu. Merupakan salah satu support system saya dan pihak sekolah. Itu yang bagi saya, seperti di sekolah anak saya, itu ada namanya paguyuban. Di sana kita bisa sharing. Jadi yang saya harapkan sih para guru tetap semangat, jangan menyerah. Ayo kita sama-sama bergerak gitu. Untuk support system ini tetap kita jalankan untuk kelancaran pembelajaran anak-anak kita. Baik, terima kasih banyak Ibu Putu, Bapak Kadek yang sudah bergabung juga, Bapak Gede, mudah-mudahan nanti tetap bergabung bersama kita via Zoom sampai akhir acara nanti. Ya, di akhir segmen ketiga kita pada kesempatan kali ini kita kembali ke Bu Made ya, Bu Guru. Apa sih Ibu yang mau Ibu sampaikan di akhir segmen ketiga pada kesempatan kali ini bersama Ibu Guru dan orang tua tadi yang juga sudah berbagi pengalaman sebagai guru di rumah
sebagai orang tua, sebagai pencari nafkah, plus-plusnya banyak nih sekarang, Bu, bingung. Iya, betul Monggo Ibu sekali. silakan di akhir segmen 3 kita. Ya baik Bu Ayu. Jadi pada kesempatan ini saya ada pesan kepada seluruh guru yang ada di Bali Nggih. khususnya dan seluruh Indonesia yang kebetulan sekarang adalah momen besar kami ya, ulang tahun kami ya, Iya. guru di nasional pada tahun 2021. Jadi pesan saya yang pertama, kita tetap semangat Ibu, selalu dinamis melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, tetap tingkatkan kompetensi kita, ya, jangan sampai kita ketinggalan teknologi yang memang harus beriringan seperti itu. Terus yang ketiga, harapan saya kepada guru-guru yang sudah memiliki praktik baik, selalu berbagi, karena itu memunculkan ide-ide ya kepada kita semua. Jadi ide-ide yang memotivasi kami, mengedukasi kami, inspirasi kami ke depannya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia begitu. Dan yang terakhir ya, paradigma dan tantangan pendidikan abad 21 yang mengarah ke 4C itu terus diimplementasikan walaupun kita di masa yang serba new normal seperti ini. Itu saja pesan saya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih banyak berbagi pengalamannya Ibu Made Arisani SPD selaku guru IPS SMP Negeri 8 Singaraja. Sukses selalu, selamat Hari Guru Nasional ya Ibu. terima kasih. Iya. Dan pemirsa Bali TV, berakhir sudah di segmen ketiga kita pada kesempatan kali ini bersama Ibu guru kita, Ibu Nimade Arisani SPD, dan juga kita mengundang tetap bersama kita sampai di akhir acara yang sudah bergabung di via Zoom kita, yakni ada para pengawas, komite, guru, dan para orang tua. Nanti kita akan kembali di segmen terakhir masih bersama 3 orang narasumber kita di awal. Setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Ya baik pemirsa Bali TV, di segmen terakhir di acara dialog kita pada kesempatan kali ini masih di kolaborasi orang tua dan juga sekolah dalam menghadapi tantangan pendidikan di era pandemi atau yang lebih sering kita sebut dengan era new normal. Kembali di segmen keempat kali ini atau segmen terakhir bersama ketiga orang narasumber kita seperti pada segmen pertama dan kedua tadi, dan kita masih sapa Anda pemirsa yang masih bergabung bersama kami di sini di layar kaca, dan juga kita masih sapa untuk rekan-rekan kita yang bergabung via Zoom dari para pengawas komite guru SMP Negeri 8 Singaraja dan para orang tua. Om Swastiastu, Sarang Sami masih bergabung. Terima kasih banyak sampai di segmen terakhir kali ini, sampai di akhir acara kita. Terima kasih ya sudah setia bergabung. Ya, kita sapa kembali ada Bapak Made Astike, SPDMM, Bapak Kepala Dinas. Terima kasih Bapak sudah bergabung kembali, dan ada Ibu Lasya juga yang sudah bergabung, dan ada Bapak Ketut Arya juga yang kembali bergabung di segmen terakhir. Nah, langsung saja mengingat waktu kita terbatas sekali ya Bapak Ibu, cepat sekali nggak kerasa ya. Kita langsung ke Ibu Lasya dulu. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon para orang tua? Tadi di Zoom juga disampaikan ya Ibu, bagaimana terkait tantangan mereka sebagai seorang guru di rumah, seperti itu. Kalau Ibu tanya saya, wah saya bilang pusing. Pusing saya Bu. Oke, monggo Ibu silakan. Baik, terima kasih Ibu Ayu ya. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh 3 orang tua ya. Di mana yang saya tekankan di sini adalah pertama, ada kalimat yang menyatakan mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah sesuatu yang harus dihadapi. Iya. Jadi tidak ada pilihan, begitu benar. ya. Sehingga senang sekali ketika mendengar orang tua mengatakan bahwa adanya support system, kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Artinya komunikasi yang dibentuk melalui sebuah wadah. Mengapa? Karena untuk menyikapi, memecahkan sebuah masalah begitu ya, tidak bisa sekolah berangkat sendiri, tidak bisa dinas pendidikan berangkat sendiri. Harus ada dukungan, kerjasama. Dan dalam hal ini orang tua memiliki peran yang sangat fundamental sekali. Begitu. Dan satu lagi Bapak Ibu, bahwa berbicara tentang generasi gitu ya, apa sih sebenarnya yang harus dibekali kepada generasi-generasi saat ini? Nah, ini sebenarnya mendukung dengan kecakapan yang kita harus lengkapi ke anak-anak, di mana kecakapan dalam beradaptasi
dengan kondisi dan kemudian menjadi generasi yang tangguh. Iya. Sehingga kondisi pandemi ini dapat menjadi sebuah wadah untuk menjadi percepatan. Begitu ya, dan saya pribadi, kami Putra Sampurna Foundation juga sangat mengapresiasi sekali Disdikpora Kabupaten Buleleng, Pak Made Astike dan seluruh jajarannya. Mengapa? Karena kami melihat dari kacamata pendidik bahwa ini kontribusi nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Olahraga, bagaimana untuk mempersiapkan guru dalam bisa menembus keterbatasan-keterbatasan yang ada pada saat ini, terutama dengan tantangan pandemi. Luar biasa, kolaborasi itu Betul. harus perlu sekali. Ya, selanjutnya ke Bapak Ketut Arya, Bapak. Hal apa saja yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan guru menjadi guru di masa new normal? Dan bagaimana SMP Negeri 8 Singaraja sendiri menjadi Center of Excellence bagi para guru-guru di sekitarnya? Silakan Bapak. Baik Bu Ayu, jadi kita ketahui bahwa roh daripada LSP ini adalah mercusuar. Bagaimana mercusuar itu bisa memberikan imbas kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Dan ini saya selaku kepala sekolah komit untuk menjunjung ini, dan selama kurun waktu 2021 ini kami melihat hasilnya jelas, ya. Guru-guru kami dengan antusias melaksanakan tugas mengajar, terutama dengan modal-modal digital ini, ya, dan sudah membentuk, ya, MGMP di masing-masing mapel sendiri, ya, di mana MGMP ini salah satu wadah menjadikan dia sebagai learning community, sebagai komunitas untuk membelajarkan diri mereka, ya, dan sebagai tempat untuk sharing pendapat, kemudian untuk membahas materi-materi yang esensial. Ya, kita ketahui bahwa guru itu memiliki kemampuan yang beda-beda. Di ajang MGMP masing-masing inilah kita membahas, ya, apa kekurangan kita, apa kelebihan teman, ya. Dan tidak kalah pentingnya di MGMP inilah ajang untuk belajar mendiseminasikan kemampuan kita kepada guru-guru lainnya, internal sekolah itu. Luar biasa sekali. Dan pasti yang terakhir dari Bapak Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng sendiri, Bapak, bagaimana harapan Bapak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Buleleng? Khususnya niki Bapak, melihat potensi kolaborasi antara guru, orang tua, antar sekolah kini mulai terbangun sejak adanya program ini. Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Harapan kami ya pertama kepada Kepala SMP Negeri 8 bersama stakeholdernya, ya. Setelah mendapatkan instrumen ataupun stimulus dari LSP dalam rangka mewujudkan sekolah mercusuar, ini teruslah melaksanakan diseminasi praktek-praktek baik yang telah dilaksanakan dan diperoleh. Nah, karena kemarin sudah dalam 1 minggu ke depan, kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 6 sudah dilakukan diseminasi beberapa praktek-praktek baik yang disebut dengan kulminasi. Itu, ya, termasuk juga kita memberikan workshop kepada guru-guru di wilayah sekitarnya untuk melaksanakan workshop terkait dengan kulminasi, artinya hasil yang didapat dari SMP 8. Kemudian baru nanti kita akan mengarah kepada kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah itu sangat penting dilakukan, karena sebagian besar waktu, ya, sebagian besar waktu yang dilaksanakan oleh anak-anak untuk melakukan proses pembelajaran lebih banyak di rumah. Tentu ini kami harap kepada seluruh orang tua untuk dapat membantu putra-putrinya dan mengawasi juga putra-putrinya dalam melaksanakan proses pembelajaran di bawah binaan kepala-kepala sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng. Sekali lagi SMP 8 karena sudah mendapatkan instrumen itu, silakan terus melakukan diseminasi kepada seluruh satuan-satuan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga mutu
ataupun hasilnya dapat dinikmati juga oleh kepala seluruh satuan pendidikan dan guru Inggih. melalui guru-guru kita yang tergabung dalam MGMP, sehingga semua melaksanakan proses yang sama, dan harapan kami mutu pendidikan di Buleleng juga menjadi lebih baik seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Kolaborasi praktek baik support system bila bersinergi niscaya pendidikan akan berjalan lancar walaupun di era pandemi COVID yang masih berlangsung, pemirsa Bali TV, seperti sekarang ini. Ya, sayang sekali waktu kita terbatas. Bapak Ibu, kita harus mengakhiri dialog pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk berbagi informasinya pada kesempatan kali ini kepada Bapak Made Astika SPD MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Iya, di Disdikpora Kabupaten Buleleng. Matur suksema banget Bapak. Terima kasih juga kepada Ibu Lasya Ulita Sinuraya selaku latar belakang sebagai psikologi, juga fasilitator PSF dan juga SDO. Terima kasih juga kepada Bapak Ketut Arya SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 8 Singaraja. Tadi juga ada Ibu Nimade Arisani SPD sebagai guru IPS dari SMP Negeri 8 Singaraja. Terima kasih yang sudah bergabung semua di Zoom, baik para pengawas, komite, guru, dan para orang tua yang mewakili masih setia bersama kita sampai saat sekarang ini. Matur suksema dahat semuanya. Ya pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami informasikan, apa yang kami sajikan di acara dialog pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi, selamat Hari Guru Nasional hari ini. Saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.